Jamiat Al-Hashimi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, yang saya hormati Bapak Imam dan seluruh jamaah Zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita tadi barusan selesai melaksanakan sholat Zuhur bersama. Itu merupakan rahmat karunia Allah kepada orang-orang yang diberikannya nikmat dan rahmatnya. Dan setiap hari kita selalu beribadah sesuai dengan perintah Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Selain itu, ibadah yang kita lakukan ada dua macam. Ada ibadah yang formal, yang sifatnya mengikuti perintah-perintah fardu dan sunnah. Ada juga ibadah yang kita lakukan bersosialisasi kepada masyarakat. Bapak Ibu jemaah sekalian yang saya hormati, kita melaksanakan ibadah sudah cukup. Sholat wajib, sholat sunat, sholat tahajud, sholat duha, sholat tasbih, sholat witir. Demikian pula kita beristighfar, kita zikir, kita berselawat, baca Quran, kita melaksanakan lagi beberapa bacaan seperti mulut habsi dan sebagainya. Semuanya itu merupakan untuk takarruban illallah, mendekatkan diri kepada Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang mengharapkan pertemuan, perjumpaan dengan Allah, hendaklah dia beribadah. Dalam beribadah jangan ada syirik atau menyekutukan sesuatu dengan apapun juga. Nah, ada sesuatu ibadah yang mungkin kita lupa melaksanakan, yaitu bertasbih. Padahal Allah menyatakan yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Telah bertasbih apa yang ada di langit dan apa di bumi. Nah, cuma yang jadi masalah, tasbih kita ini banyak kurang, Pak. Sekarang pada kajian kita ini, bagaimanakah tasbih itu? Apakah ada perintah untuk bertasbih? Tasbih itu asal kata daripada masdar sabbaha yusabbihu tasbihan. Berasal kata sabah, artinya mensucikan Allah dari yang buruk. Jadi artinya mensucikan itu apa? Jangan menganggap Allah itu sama dengan alam. Jangan menganggap Allah itu sama dengan manusia. Laisa kamitslihi syai'un. Makanya ucapan tasbih subhanallah. Subhanallah itu Pak ada 4 isinya. Subhanallah, Allah bersumpah pada dirinya. Dia menciptakan dirinya sendiri. Jadi tidak ada yang menciptakan selain dirinya sendiri. Yang kedua, tasbih subhanallah, yang kita baca subhanallah, subhanallah, itu Allah bersumpah menciptakan manusia dan seluruh alam. Aku menciptakannya. Yang ketiga, tasbih itu menyatakan apa? Aku bersifat ghaniyun anil alamin. Aku kaya pada semesta alam, milikku. Aku tidak berhajat kepada manusia. Aku kaya. Masya Allah, subhanallah. Jadi kadang-kadang Pak, orang mengucapkan subhanallah itu hanya larut. Padahal itu harus terpatri dalam jiwa, mengagungkan kebesaran dan kewibawan Allah. Subhanallah. Nah, jadi ucapan subhanallah ini baiknya melekat di jiwa.
memahami konteks keinginan Allah. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan seperti firman-Nya, sabbihu lahus samawati wal ardu wa ma fihinna. Langit yang 7, bumi semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakinna la tafqahu tasbihahum. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya dia maha penyantun lagi maha pengampun. Al-Isra 44. Nah, jadi Pak, artinya kita ini kadang-kadang menyepelekan tasbih itu, padahal tasbih inilah yang luar biasa. Tasbih itu sumpah. Kadang-kadang Allah bersumpah wadduha, matahari naik, wasamsi, matahari, wal qamar, wan nujum, wal laili. Ketika Isra Mi'raj, subhanallazi, Allah bersumpah pada dirinya. Nah, oleh sebab itu Allah menyuruh kepada kita agar bertasbih. Ya ayyuhallazina amanu zkurullah zikran katsira wasibbuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang beriman, berzikir kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang. Perintah. Nah, jadi jangan sampai perintah Allah ini seakan-akan kita sepelekan. Memang banyak Pak, orang banyak tak subhanallah, subhanallah itu larut aja. Sebenarnya begitu subhanallah mengagungkan kebesaran kewibawan Allah. Itu yang benar. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dan pada sebagian dari malam sujud kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian malam yang panjang. Fa in istakbaru fallazi inda rabbi yusabbihu lahu bil lail wan nahar wa hum la yasma'un. Jika kalian menyombongkan diri, tidak mau bertasbih, maka malaikat yang berada di sisi Tuhannya yusabbihullah bil laili wan nahar, mereka bertasbih malam dan siang, wa hum la yas'amun, sedang mereka tidak jemu-jemunya bertasbih kepada Allah. Bapak yang Ibu hormati, jadi yang jadi pertanyaan, bagaimana tasbih yang baik yang harus kita ucapkan itu tasbih yang mana? Kita ingatkan cerita Junnun. Siapa itu? Nabi Yunus ketika diteguk oleh ikan paus 40 hari 40 malam dia berada di perut ikan. Setelah dia menyadari kesalahannya, dia bertasbih. Apa katanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Maha suci engkau, subhanaka, maha suci engkau, ini kuntu, aku ini zalim, aku zalim, aku melanggar engkau, larangan engkau, perintah engkau, ya itu zalim itu. Begitu beliau membaca kepanasan, paus dilemparkan di tepi pantai. Jadi artinya apa? Kalau kita banyak berdusta, banyak bersalah, temakan yang haram, berbuat yang haram, banyak kita tasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Paling kurang 100 kali di waktu pagi, 100 kali di waktu sore. Kalau baiknya itu habis sholat fardu. Yang kedua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, apa kata Rasulullah? Sanggupkah kalian mengerjakan 1000 kebaikan dalam setiap hari? 1000 kebaikan tiap hari. Salah seorang yang duduk bersama Rasul bertanya, bagaimana ya Rasulullah melakukan kebaikan 100.000? Kala Rasulullah menjawab, yusabbihu mi'atan tasbihahu lahu alfa hasanah.
au yuhattu anhu alfa khati'ah. Barang siapa, kata Rasulullah, bertasbih 100 kali, maka dicatat baginya 1000 kebaikan, dihapus baginya 1000 kejahatan. Berapa banyak kita dusta, berapa banyak kita mencela, sakit hati kepada umat Muhammad. Semua tercatat di kitabun mubin, kiraman katibin. Basmi dosa dengan tasbih. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya dan umatnya. Apa ujar Abu Hurairah? Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, 2 kalimah yang ringan ucapan di bibir, tapi dicintai Allah yang maha rahman dan berat timbangannya di mizan, di qadi Rabbul Zalil. Ucapkan ya Rasulullah, subhanallah wa bihamdi subhanallah azim. Jadi Pak, nanti di yaumil mahsyar kita ditimbang dacing. Kiri itu misalnya dosa kita berat, yang ringan ini sebelah kanan. Begitu sama subhanallah, terangkat sedikit. Alhamdulillah, terangkat. Begitu la ilaha illallah, habis dosa itu. Itulah sebabnya kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bacaan yang ringan di lidah memberatkan mizan. Ucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallah lazim. Berapa banyak? Rasulullah menyatakan 1 hari 100 saja. Bagaimana kalau kita tiap sholat 100? Jadi ada istilahnya tuh Pak, set for tomorrow, menanam saat ini untuk nanti. Jadi makanya persiapkan untuk akan datang. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kapan kiamat itu? Rasulullah balik bertanya, apa persiapanmu? Aku mencari Allah dan Rasulnya. Wujud cinta, orang banyak bertasbih kepada Allah. Dusta orang itu kalau tidak memuji Allah, menyatakan cinta, hubbul ilahi. Harus banyak mencintai Allah, mengucapkan tasbih. Dan bumi kita ini Pak, bumi kita ini dihela oleh malaikat. Timur, selatan, utara, barat. Dihela, dipanggul oleh malaikat sampai kiamat. Apa makanannya sehingga mereka kuat? Rasulullah menyatakan di sebelah timur mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Siapa yang mengamalkan subhanallah, dia diberikan kesehatan Allah untuk beribadah. Saban malam tidak meninggalkan tahajud, tidak meninggalkan duha, tidak meninggalkan sholat taubat, mendekatkan diri kepada Allah. Apa? Berkat tasbih kepada Allah. Jangan sia-siakan waktu. Apakah berada di masjid, apakah berada di rumah, sedang nonton TV, ucapkan subhanallah, maha suci engkau. Laisa kamitsyaun, engkau tidak sama dengan alam. Kemudian dari Abdullah bin Amr, Rasulullah bersabda, tidaklah seorang di muka bumi ini mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha wala quwwata billah. Apa kata Rasulullah? Melainkan dosa-dosanya akan dihapus walaupun sebanyak buih di lautan. Ini janji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enteng, tapi kadang-kadang orang tidak tahu atau tidak mau tahu. Walaupun dosa banyak di lautan. Maka itu dalam Al-Quran surah At-Taubah 74, wa may ya'ti rabbuh mujriman, siapa yang datang kepada Tuhannya membawa dosa, fa inna lahu jahannam, dia berada neraka jahannam. Sedikit Pak membawa dosa, pasti neraka jahannam. Oleh sebab itu, walau kita kurang ibadah, asal tidak ada dosa, wafat silahkan, jangan membawa dosa sedikit pun jangan.
Gimana caranya? Apa kata Rasulullah tadi? Ucapkan la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah la haula wala quwata billah, walaupun dosanya sebanyak bidang aku ampuni kata Allah. Enteng, tapi kita jarang mengucapkan itu. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW ketika sidin sholat subuh bersama istri beliau namanya Juwairiyah binti Haris. Begitu habis sholat subuh, Rasulullah pulang. Begitu duha jam 7 lebih kembali Rasulullah ketemu istrinya. Apa sampeyan tetap dari tadi di sini? Iya, aku ya Rasulullah pulang tadi. Aku membaca cuma 3 kali. Subhanallah wa bihamdihi adala khalqihi wa ridha an nafsihi wa zinata wa miyala kalimatih. Kalau ditimbang ucapanku itu, ujar Rasulullah, dengan amal ibadahmu sesubuh suntuk menyamai sebanding. Hanya 3 kali, Pak. Subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dari segala pujiannya. Adada khalqihi, sebanyak apa yang dicipta Allah di langit dan di bumi. Ya Allah, sebanyak itu kami bertasbih kepada Engkau. Wa ridha an nafsihi, serida Engkau terhadap diri Engkau. Wa jinata arsihi, seberat timbangan aras Engkau. Wa midada kalimatih, sebanyak jumlah ayat-ayat kalimat yang Engkau ciptakan. Ranting, daun, pohon, itu ayat-ayat bukti. Sebanyak itu ya Allah kami bertasbih. Cukup 3 kali, Pak. Subhanallah wa bihamdihi adala khalqihi wa ridha ala subajinata abdul kalimatih. Yang jadi masalah, ada orang belum tahu. Ada orang belum tahu. Kemudian ketika Rasulullah Muhammad SAW naik ke Mi'raj, bertemu dengan Nabiullah Ibrahim. Wahai Muhammad, sampaikan pesanku, amanahku kepada umatmu, banyak-banyaklah bertanam tanaman surga. Di sini subur nanamnya di dunia. Apa ya abi, apa itu wahai ayahku? Ucapkanlah tasbih subhanallah walhamdulillah wa la illallahu akbar, atau ucapkan subhanallah wa bihamdih. Semua akan ditanam oleh Allah pohon buah-buah yang akan kita petik nanti di sana. Banyak kita tasbih. Tidak ada apa, kita tidak ada dosa. Kullu balim khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Rasulullah menyatakan setiap anak Adam itu ada dosa. Sebaik-baik orang berdosa dia bertaubat. Taubat sholat, taubat istighfar, taubat dengan tasbih. Kalau suci jiwa, kalau bersih, apa saja hajat kepada Allah, apa saja doa itu makbul di sisi Allah. Tapi kalau jiwa diri masih banyak dosa, masih banyak kesalahan, berapa banyak ibadah tidak akan dikabulkan, tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Cukupkah lagi nih? Tadi diberitahu 15 menit aja. Jadi karena Bapak Ibu yang hendak motokopi ini, ada ulun lengkap tasbihnya di sini, silakan. Kemudian Pak, Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, apa kata Rasulullah? Siapa bertasbih subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 setiap habis sholat fardu, kemudian ditambah 1 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 99 tambah 100, apa kata Rasulullah? Ghufirat khatayahu wa in kanat misla jabatil bahr, diampuni oleh Allah dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan.
Hadis riwayat Muslim sahih. Cuma ya itu tadi, ketika mengucapkan itu, la yasihul ibadah ila khudurul qalbi. Tidak sah ibadah, tidak sah bacaan kalau tidak hudur, tidak hadir hati khusyuk kepada Allah. Subhanallah, subhanallah. Cuma mau coba selesai 33. Begitu subhanallah itu bermunajat karena memuji, mengagungkan Allah. Subhanallah, subhanallah. Engkau ya Allah maha suci, tidaklah sama dengan engkau. Diri batin ini betul-betul mendekatkan diri kepada Allah dengan ucapan itu. Jangan hanya lancar, Pak. Melancar tidak akan. Kemudian ada satu cerita, Kabisah al-Makharik mendatangi Rasulullah berkata, ya Rasulullah, ajarkan aku beberapa kalimat yang dengannya memberi manfaat kepadaku, karena umurku sudah tua, aku merasa lemah untuk melakukan apapun. Apa kata Rasulullah? Adapun untuk duniamu, maka ketika engkau selesai sholat subuh, maka ucapkan 3 kali subhanallah wa bihamdi subhanallahal azim wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Akan disehatkan, akan dicukupkan oleh hanya 3 kali Rasulullah menyatakannya. Apalagi kalau 100, 200. Bapak, yang ibu, yang saya hormati, yang jadi masalah, Pak, Rasulullah menyatakan begini, aqrabu ma yakunul abdu li rabbihi wa huwa sajidun. Seakrab-akrabnya, sedekat-dekatnya antara hamba dengan Tuhannya, wa huwa sajidun, ketika dia sujud. Fa'aksirud doa, perbanyaklah doa ketika sujud. Apa doa terbaik? Aisyah menyatakan, saya mendengar Rasulullah ketika sujud dia mengucapkan begini, setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, apa? Subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Itu ujar Aisyah, Rasulullah memperbanyaknya. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi, wa bihamdi, seluruh pengabdian pujian kepada engkau ya Allah. Allahumma bihamdika subhanaka, maha suci rabbikfirli, ampuni hamba. Tadi disebutkan yang paling dekat hamba dengan Tuhannya ketika sujud. Ucapkan itu agar Allah mengampuni dosa-dosanya. 1. Yang kedua, Pak, Ibu sekalian, Allah setiap orang mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, tidak usah meminta apapun, itu aja dijajamkan, dimantapkan, aku ganjar dia dengan surgaku. Rabbiyal a'la, tempat engkau yang tertinggi, dia yang paling tertinggi. Maka itu kadang-kadang, Pak, kita sholat ini begitu sujud itu buru-buru, itu nggak ngerti. Rasulullah antara berdiri, ruku, sujud, i'tidal itu sama lamanya. Karena yang kita harapkan itu magfirah. Makanya kadang-kadang orang sholat, begitu datang Allahu Akbar, salah. Orang mengucapkan ilahi anta maksudi waridhaka matlubi atin mahabbat wa ma'rifatak, berdialog kepada Allah maksud sholat. Ya Rabbi nazlan alayya rahmatika magfiratika hidayatuka mahabbat karam alayya fid dunya wal akhirah li wa ahli li wal walidayya. Begitu sholat memancar turun kepada ahli keluarga kita yang ada dalam kubur. Sholat ini yang paling tertinggi di antara tertinggi, jangan disia-siakan. Begitu sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Kiranya cukuplah.
Ini 15 menit lebih nih sudah, barak 30. Demikian yang kiranya dapat ulun sampaikan. Ulun ngisi Pak di Islamic Center ini di TV tiap hari Kamis, esok insyaallah 1:30. Nah itu ketemu juga kita. Ini yang dapat ulun sampaikan. Semoga dapat kita bertasbih siang dan malam, pagi dan sore. Perbanyak tasbih, insya Allah akan dihapus dosa-dosa kita, dosa orang tua kita di dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.